Baik, selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita didahului dengan doa. Satu orang yang seksi doanya untuk kita. Baik, terima kasih karena sudah mengikuti kita dalam doa. Lalu, apakah kalian hadir semua? Yang tidak hadir siapa siapa? Mereka alasan tidak hadir kenapa? Sakit. Oke, baik. Tidak apa-apa. Tadi ada surat sakitnya toh? Baik. Minggu lalu pelajaran kita sampai mana? Oke, pengertian dan contoh eksposisi ya. Baik. Hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar kita hari ini, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel linknya atau koran yang didengar ataupun dibaca, dan indikator pencapaiannya yaitu kami harapkan mampu menjelaskan pengertian teks eksposisi, lalu yang kemudian menganalisis unsur-unsur teks eksposisi yang meliputi gagasan dan fakta, lalu yang berikut yaitu merumuskan pola pengembangan teks eksposisi. Bisa? Oke. Lalu yang berikut teks eksposisi. Kemarin saya sudah menjelaskan apa itu teks eksposisi loh. Oke, ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Ada yang masih ingat? Oke, satu orang baca apa pengertian teks eksposisi. Oke, silakan Arya. Teks eksposisi merupakan teks yang menjelaskan uraian atau paparan yang menjelaskan maksud dan tujuan satu karangan. Oke, baik. Teks eksposisi teks yang menjelaskan tentang suatu karangan yang berisikan fakta-faktanya toh. Nah, teks eksposisi adalah teks yang mengungkapkan sejumlah pendapat disertai dengan fakta yang dimana ia memuat dorongan, penilaian atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak umum atau kepada pembaca toh. Oke. Yang berikut, ciri-ciri teks eksposisi. Lihat, bisa baca? Oke, satu orang baca yang ciri-ciri teks eksposisi yang bagian pertama. Satu orang baca. Oke, silakan. Teks ini menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca. Oke, teks eksposisi. Dia bertujuan untuk menyampaikan informasi. Ya toh? Dalam opini, kita buat opini itu tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada pembaca, yang dimana nanti dengan tujuan untuk memberitahukan informasi-informasi tertentu atau kejadian-kejadian tertentu yang bisa dibahas. Oke, lalu yang kedua, coba kamu lihat di bukunya kamu. Kamu lihat buku halaman 58.
tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Oke, menjawab pertanyaan apa, kenapa, bagaimana, mengapa, dan pertanyaan lain. Oke, lalu yang berikut. Oke, kamu baca. Disampaikan secara langsung dengan menggunakan bahasa apa? Oke, disampaikan secara langsung dengan bahasa yang apa? Oke, silakan yang berikut. Saya baru. Oke, kamu baca. Bersifat netral dalam artian tidak melihat dan memaksakan sikap diri terhadap pembaca atau bahasa masalah tersebut politik. Oke. Informasi yang disampaikan secara objektif atau apa adanya, tidak mengada-ngada. Ya toh? Dan dalam teks eksposisi dia tidak boleh memihak. Ya toh? Tidak boleh memihak dan dia harus bersifat netral yang dimana tidak boleh memancing emosi dari pembaca. Oke, lalu yang berikut setelah baca. Saya dulu. Kamu. Suara besar sedikit. Adanya hubungan yang sistematis antara suatu fakta dan fakta yang lain melalui penggunaan kata menu. Oke, adanya hubungan yang sistematis antara satu fakta dengan fakta yang lain. Oke, di sini ya di paragraf pertama tidak mungkin berbeda dengan paragraf berikutnya. Loh, isi dari beritanya. Mereka pasti selalu berhubungan. Ya toh? Oke, yang berikut. Oke, baca. Penjelasan disertai bukti yang konkret, tidak mengada-ngada. Oke. Dia disertai dengan bukti-bukti yang konkret atau tidak mengada-ngada toh. Yang dimana dalam teks eksposisi harus membuat fakta dan fakta itu kebenarannya dapat diuji. Ya toh? Oke. Yang berikut sekarang unsur-unsur teks eksposisi. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur teks eksposisi? Ada Gagasan dan fakta. Oke. Unsur-unsur teks eksposisi itu ada dua. Ya, ada yang satunya itu ada gagasan dan fakta. Oke. Gagasan itu disebut juga ide atau pendapat. Ya loh? Oke. Dia itu berupa pernyataan yang mungkin. Ya loh? Berupa komentar dari penulis toh. Lalu yang berikut ada saran, lalu dorongan dan menunjukkan untuk membaca. Dan gagasan itu atau pengertian ini termuat dalam opini. Yang gagasan ini dalam opini lah. Lalu yang berikut itu ada fakta. Satu orang baca silakan. Orang lain dulu. Saya dulu. Oke, ini baca. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Oke. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, suatu yang benar-benar terjadi. Oke. Dan dalam teks eksposisi itu juga fakta berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk memperkuat gagasan. Oke, berfungsi untuk memperkuat gagasan atau pendapat dari itu. Kalau misalnya tidak ada fakta, maka pembaca itu akan apa? Ya, berapa? Dia akan kurang mempercayai isi
jawab benerannya. Sejak tahun 2020. Lalu yang kedua itu siap